Oke, selanjutnya Bapak Ibu, dalam menyusun proposal pertama, mesti pertama Bapak Ibu harus nanti sampaikan ke teman-teman UKM kita, yaitu teman-teman UKM harus mampu menjelaskan atau mendeskripsikan perusahaannya. Jadi sederhananya nanti gini, di proposal itu harus disampaikan awal mula usaha itu seperti apa gitu ya, potensinya bagaimana gitu ya, kenapa memilih produk ini gitu ya. Kalau itu kaitannya langsung dengan akses pembiayaan, langsung juga disampaikan kenapa mesti harus kenapa perlu biaya tambahan. Itu item-item itu yang perlu disampaikan oleh UMKM pada proposalnya gitu ya. Itu pertama gitu ya. Jadi dikesampaikan terkait dengan profilnya usaha, usahanya legalitasnya bagaimana, izinnya apa, bergeraknya di mana gitu ya. Yang kedua potensinya apa gitu ya. Itu harus disampaikan. Jangan sampai nanti di proposal itu tidak mencerminkan potensi usaha karena orang taunya hanya ya potensi usaha ini bagus atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita analisa pasarnya disampaikan juga termasuk ketika di detailnya lagi segmen pasarnya gitu ya. Analisa pasarnya seperti apa dalam draft apa namanya proposal tadi sampaikan pasarnya ada enggak gitu ya. Kalau kita kategorikan nanti Bapak Ibu, sebetulnya ada semacam segitiga terbalik gitu ya. Segitiga terbalik itu begini. Ada produk yang apa namanya segmen pasarnya masih luas gitu ya. Segmen pasarnya masih luas gitu ya. Terus ada produk yang segmen pasarnya sudah merah gitu ya. Merah. Segmen pasar merah, tapi potensi masih ada, semisal itu ada yang begitu. Seperti contoh kayak tadi bakpia gitu. Kalau ngomongin bakpia kan sudah ikonik Jogja, tapi kompetitornya itu sudah seabrek sebetulnya. Kalau udah bisnis bakpia itu kalau bukan tangguh-tangguh banget, itu udah luar biasa, itu sudah zona merah gitu ya. Kalau COVID itu sudah banyak yang uhu-uhu gitu ya. Gitu. Tapi karena itu sudah menjadi ikon Jogja, pasar masih ada, sebetulnya masih bisa kalau bisnis itu asalkan mampu apa namanya bersaing dengan yang lain. Oh, maaf slide tidak bergerak. Oh, sorry baru kebaca sekarang. Jadi analisa pasarnya termasuk teknik pemasarannya gitu ya. Kalau syukur-syukur di proposal itu sudah mampu membreakdown kira-kira segmen pasarnya itu sudah jelas banget gitu ya. Karena nggak mungkin produk itu apa namanya segmen pasarnya ngembang banget gitu ya. Kalau bisnis apa namanya? Kalau bisnis di kawasan Gunung Kidul itu kan biasanya segmennya langsung ke para wisata semisal. Itu kalau perlu langsung klikkan lagi para wisata yang bagaimana ini. Itu lebih tentukan lagi, lebih bagus lagi Bapak Ibu semua. Termasuk ketika sudah ditentukan analisa pasarnya sudah oke, segmennya para wisata, ketika ada kendala seperti ini kan, COVID ini kan nanti bisa ketemu. Pas COVID nggak ada wisatawan yang datang. Tapi analisa strateginya nanti. Makanya itu nanti ada proses pemasarannya seperti apa. Berarti konsepnya mungkin pemasarannya bisa ketika pas lagi nggak COVID ini kerjasama dengan tour travel, kerjasama dengan bis-bis dan sebagainya. Kan di Jogja udah ada istilah begitu ya, travel yang datang ke sebuah toko nanti dapat beberapa persen gitu. Itu udah lumrah dan itu menurut saya kerjasama yang bagus, sama-sama menguntungkan. Kalau sekarang semisal ternyata Pak COVID nih wisatawan nggak ada, tapi ketika segmen pasar sudah kita tentukan gitu ya, termasuk kalau perlu sedikit-sedikit kita pelajari sebetulnya orang yang budaya belanja di Jogja ini rata-rata orang mana sih? Itu kalau sampai bisa menemukan sampai ke sana itu istimewa kita produknya itu. Maka langsung menggunakan digital kita pasarkan ke titik itu gitu ya. Satu contoh saya bisnisnya semisal jaket kulit. Jaket kulit kecenderungannya orang yang beli semisal orang Malang, semisal
orang Bogor semisal. Kalau di Jogja orang Kaliurang semisal. Maka ketika kita melakukan pemasaran, strategi pemasaran, tentu kita akan memaksimalkan di sana gitu ya. Apalagi yang sifatnya nanti pakai Facebook Ad, Google Ad atau Facebook Ad itu yang berbayar gitu ya. Karena Google Ad itu Bapak Ibu kalau yang namanya bayar, seminggu itu aja bisa sampai 1 juta bayarnya gitu ya. Kalau itu tidak tepat sasaran, waduh, cost-nya tinggi tapi ternyata perputaran penjualannya tidak ada gitu ya. Gitu ya. Termasuk mungkin kaitannya dengan semisal yang berkaitan dengan kecantikan itu juga ditentukan. Itu biasanya sudah ditentukan mulai dari umur gitu ya. Umur 18 tahun sampai umur 40 semisal. Itu produknya item ini. Tapi kalau umur 33 sampai umur 60 produknya ini ya itu produknya A gitu ya. Untuk yang pria produknya B gitu. Itu biasanya kalau bisa mampu menerjemahkan begitu kita di proposal bisnis itu luar biasa nanti. Insya Allah lebih mudah usahanya kita berkembang. Oke, selanjutnya di bisnis plan itu juga Bapak Ibu harus mampu menjelaskan terkait dengan analisa produknya, termasuk produksinya, gitu ya. Di sana disebutkan item-item produknya, analisa produknya disebutkan, produk ini seperti apa, kuantitinya nanti berat, cara produksinya bagaimana gitu ya. Menjadi sebuah produk seperti apa gitu, bahan bakunya di mana. Itu kalau bisa tercemin begitu luar biasa itu. Investor yakin betul, oh iya ini nggak kaleng-kaleng ini anak-anak ini gitu yang buat item ini gitu ya. Menjadi sebuah produk. Apalagi nanti produk itu sudah langsung ada gambar-gambarnya bisa dilampirkan di bawah proposal. Oh, istimewa itu. Oke, Bapak Ibu, tak minum dulu ya. Oke, bisa lanjut? Monggo Pak, semangat Pak. Siap, semangat. Memang harus kayak orang diskusi di warung kopi nih Pak kalau online Pak. Saya nih kalau dilihat tetangga ini mungkin udah mulai agak ini nih mungkin begitu. Ngopi. Siap. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita di poin keempat nanti deskripsikan manajemen. Maka nanti Bapak Ibu di proposal itu selain ada poin 1, poin 2, poin 3, juga Bapak Ibu mampu UKM kita sebagai binaan kita nanti, kita sebagai pendamping, proposalnya harus mendeskripsikan manajemennya. Satu contoh, ini memerlukan SDM berapa, direkturnya siapa, bagian marketingnya siapa, bagian produksinya siapa, bagian packaging siapa, bagian pengiriman siapa. Itu harus mampu dijelaskan manajemen gitu ya. Kalau perlu itu sebetulnya disampaikan partner bisnisnya yang sifatnya tidak yang tidak menggunakan fixed cost, gajian langsung gitu ya. Biasanya kan ada sekarang sistem karyawan kita itu ada yang di sistem gaji, ada sistem freelance gitu ya, ada sistem lempar gitu. Itu juga perlu disampaikan. Kenapa perlu disampaikan? Ini pentingnya nanti dalam rangka untuk mengetahui postur biaya yang mesti dikeluarkan, gitu ya. Karena nanti begini Bapak Ibu semua, perusahaan itu salah satu yang cost-nya tinggi. UKM yang cost-nya tinggi rata-rata di gaji karyawan, di manajemen. Maka kalau Bapak Ibu lihat di BUMN gitu ya, sekarang kan BUMN itu sering rugi tuh. PLN rugi lah, Garuda rugi lah, semuanya rugi. Kalau kita lihat di postur keuangannya, mesti beban biayanya itu besar banget. Saya kemarin baru baca yang Garuda ya. Garuda itu Bapak Ibu, saya lihat pendapatannya itu 12.000 US dollar. Saya lihat gitu ya. Beban biayanya kalau nggak salah kemarin saya lihat itu 25 US dollar. Kan berarti itu ada berapa US dollar itu yang pembengkakan biaya itu.
nggak seimbang gitu ya. Pendapatannya 100.000, tapi beban biayanya 1 juta. Nggak bisa usaha jalan begitu ya. Kalau begitu. Makanya biasanya kalau kita selaku pendamping, ketika sudah mengetahui seperti itu, kita boleh menyarankan manajemen ini coba kurangin, bagian ini kurangin. Maka ketika ini proposal dari teman-teman UKM kita disampaikan ke kita, ada semisal direktur satu, ada bagian akuntansi, akuntingnya, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, ada bagian packaging. Udah ada sekitar 5 orang. Semisal, ternyata pemasarannya 2, bagian produksi 4, semisal. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang nih, semisal. Anggap rata-rata gajinya mereka, nanti kan akan ketahuan nih di postur pembiayaan. Anggap rata-rata gajinya UMR nih, UMR Yogyakarta 1.950. Maka kalau anggaplah 2 juta ya dibulatkan. 2 juta kali 10 orang udah 20 juta nih. Gitu ya. Ini fixed cost gitu ya. Ini biaya yang harus keluar, nggak boleh tidak, kecuali kita pingin setelah kalau pas mendekati gajian kita pecat orangnya gitu, rekrut lagi, mendekati gajian pecat lagi orangnya. Tapi selama kita tetap karyawan itu kita pakai selama berapa bulan, maka 20 juta ini kan tetap harus keluar nih. Sekarang belum manajer, berarti mungkin biaya operasional gaji aja sudah 25 orang nih kalau UMKM seperti itu. Selanjutnya kompatibel nggak dengan pendapatan nih usahanya nih. Jangan-jangan pendapatannya per bulan hanya tadi biayanya cuma biayanya 25 juta nih, biaya operasional. Gaji ini paling besar nih untuk UMKM nih. Makanya rata-rata banyak UMKM itu Bapak Ibu kayak Suparmin gitu ya. Ya dia jadi bagian kasir, ya bagian produksi, yang bagian nyetak, bagian layanin konsumen, bagian WA gitu ya. Makanya kebanyak UMKM kita itu, Pak, Bapak Ibu, bosnya siapa? Saya Pak yang punya. Bagian pemasaran siapa? Iya saya Pak, bagian WA sama Pak, Facebook sama Instagram. Kalau bagian yang packaging siapa? Saya lagi Pak, gitu ya. Kalau nganter-nganter siapa? Saya lagi Pak. Rata-rata banyak UMKM di situ nih. Di sini nih. Sebetulnya UMKM Bapak Ibu, selama masih jalan seperti ini, sendiri ini, potensi besarnya kecil. Memang beban biayanya nggak banyak, tapi potensi besarnya kecil. Karena semua postur ini tidak akan maksimal dijalankan gitu ya. Karena kalau dia jadi owner, jadi kasir, jadi pendahara, bagian pengiriman, bagian produksi gitu ya. Terakhir bagian ngelap-ngelap gitu ya. Bagian ngangkat-ngangkat gitu. Ini kalau dilakukan sendiri memang nggak perlu mengeluarkan beban gaji, tapi secara kuantitas penjualan akhirnya tidak banyak. Maka ketika tadi semisal karyawan kita 25 juta, tinggal kita harus memastikan kira-kira item apa yang bisa minimal nutupin itu. Maka kita selaku pendamping harus memastikan. Kan ketahuan nih, itemnya 25 juta, nanti tambah listrik, tambah wifi gitu ya, wifi gitu ya. Tambah sewa tempat, berarti kurang lebih per bulan fixed cost-nya yang harus dikeluarkan. Biaya pasti semisal 35 juta. Oke, 35 juta. Sekarang bisnis kita semisal bisnis tas nih. Jualan tas kulit, tas ini. Kita kan sudah tentukan itu. Dari masing-masing tas semisal ngambil item hanya 30% semisal, atau anggaplah 50% lah. Jadi kalau semisal tasnya harga 100.000 semisal dijual 150 semisal. Berarti ada keuntungan 50.000 kan semisal. Berarti ketika keuntungan 50.000 ini supaya bisa minimal nutupin biaya operasional 35 juta ini kan mesti harus menjual berapa unit tas nih. Kita selaku pendamping udah bisa menganalisa itu, Bu. Bapak Ibu semua. Tapi kalau ternyata penjualannya hanya 10 item, 20 item, padahal beban biayanya maka cuma 50.000 kali 10. Aduh, rugi nih. Berarti harus ada treatment-treatment lain supaya per bulan minimal ada 200 pieces terjual. Maka 200 pieces kali 50.000. Masih masuk nih anggaran gitu ya.
Itu nanti Bapak Ibu, maka ketika kita selaku pendamping atau fasilitator ketika mampu mendeskripsikan manajemen itu tadi dalam artian supaya kita selaku pendamping betul-betul memastikan sebetulnya cost-nya yang besar ini kan di gaji karyawan ini kita tahu selaku pendamping. Jangan sampai nanti ada teman-teman UMKM kita, oke, deskripsinya bagus, pemasarannya bagus, produksinya juga bagus, tapi ketika ditanyain pengelolanya siapa saja nih, bagian yang ngerjakan apa saja nih, tim manajemennya apa saja, nggak ada Pak, cuman sendirian saja, saya sama suami saja gitu, tambah anak bagian packing gitu. Ini orang mesti ragu nih, wah repot nih kalau ini nih bisnis keluarga nih, nggak bisa ini dibantu nih kalau begini. Investor akan mundur kalau begitu. Tapi beda ketika sudah oke semuanya. Direkturnya saya Pak, bagian bendaharanya akuntingnya ini Pak, terus bagian pemasaran dan pemasaran ini Pak, baik online sama offline, bagian produksi ini Pak, produksinya bagian 2. Oke, compatible, gajinya semuanya 35 juta. Orang ketika ada postur strukturnya jelas, ketika dikunjungi orang-orangnya juga ada, maka investor pun saya yakin lebih yakin untuk memodalin kita daripada tadi Bapak, Ibu, sama anak tadi gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir di poin ini nanti Bapak Ibu analisa keuangan, ini juga penting. Maka dari 5 poin ini harus menjadi sebuah informasi terhadap kita selaku pendamping bagi UMKM. Jadi UMKM kita ketika datang ke kita memastikan ada 5 poin ini tersampaikan ke kita. Sehingga kita besok ini bisa saja dalam konsep proposal ya, tapi enggak konsep proposal pun dalam realita tanpa proposal. UKM kita pun mesti harus mampu menjabarkan, menjelaskan, menceritakan dari poin ini. Oh iya Pak, usaha saya begini. Saya kenapa buka usaha ini? Karena menurut saya pasarnya masih bagus Pak. Kayak tadi Pak Bambang, oh ini potensi nih Mete Open nih, gitu ya. Karena Mete Open itu karena tidak kolesterol, karena kan tanpa minyak, tanpa campuran apa, hanya dibelah dari metenya langsung di open, betul-betul enak, lebih gurih gitu, lebih menyehatkan gitu ya. Itu analisa pasarnya dia mampu menceritakan. Terus produksinya bagaimana? Oh iya, produksinya memang pertama kita pakai mesin alat untuk pembelah mete. Setelah itu memang ada alat sendiri untuk alat open. Alat opennya standar, sekali open kita bisa memproduksi sebanyak 20 kilo gitu ya. Nah, ini juga bisa sebagai bahan informasi 20 kilo. Berarti kalau satu open 1 jam 20 kilo. Berarti kalau ada orang mesen satu waktu 1000 kilo, berapa itu 1000 kilo? Gitu ya. Berarti mesti harus punya open yang berapa atau perlu mengoperasionalkan open berapa jam. Nah, itu kita sebagai pendamping bisa menyampaikan itu, gitu ya. Termasuk manajemennya, termasuk nanti analisa keuangan. Analisa keuangannya nanti paling penting laba ruginya Bapak Ibu. Operasionalnya berapa gitu ya. Pendapatannya berapa gitu ya. Setiap bulannya ketahuan, baru setelah itu akan ketemu nanti di titik bulan berapa, di tahun berapa modal kita balik modal. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Baikkah? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Siap. Oke, kita lanjut. Kalau belum ada. Oke. Belum, Pak. Oke, siap. Oke. Jadi dari 5 item ini, yang boleh kita simpulkan sederhananya adalah kita harus memastikan atau teman-teman UMKM kita yang kita dampingin yaitu memastikan bahwasanya usahanya itu prospek gitu ya. Karena ini kaitannya dengan investor dan sebagainya. Karena nanti kaitannya dengan akses pembidanaan tadi itu. Karena ketika
UMKM-nya ada bisa memastikan ini untung atau tidak, repot kan nanti usahanya gitu ya. Oke, selanjutnya kita mulai. Tadi sebetulnya sudah kita jelaskan terkait dengan deskripsi usaha. Nanti Bapak Ibu kita sampaikan terkait deskripsi usaha, termasuk sejarahnya, ide bisnisnya seperti apa gitu ya. Itu disampaikan ke teman UKM. Di proposal nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Proposal teman-teman UKM kita yang ingin kita ajukan ke Kemenkop tadi atau ke Bikraf tadi itu. Sejarah usaha disampaikan, baru identitas usahanya, brandnya itu diintas. Nama usahanya apa gitu ya, Tiwul Garing gitu ya. Tiwul Garing, semisal brandnya apa? Brandnya brandnya semisal sekarang ini lagi kalau warung kopi ini lagi tren nih. Saya lihat pelajari dari kemarin terkait dengan bisnis kopi. Itu sekarang ada kopi kenangan, ada kopi dari hati, terus ada kopi kalau di Jogja ini sedulur-sedulur saya yang punya kopi itu ada kopi basa-basi, ada kopi leha-leha, ada kopi main-main, ada kopi mato, ada kopi bento. Itu kan brand-brand semuanya itu yang apa namanya yang sekarang di Jogja ada familiar nih. Nah, bagi teman-teman UKM kita juga Bapak Ibu mesti harus juga dorong supaya memiliki brand usaha. Walaupun memang brand usaha itu pertama untuk menjadi kenangan di pikiran orang itu juga perlu proses gitu ya. Berproses. Tapi ketika tidak memiliki brand agak berat nanti gitu ya. Makanya brand itu juga penting. Walaupun kalau boleh jujur, brand itu sebetulnya tidak semerta-merta satu-satunya bikin usaha itu sukses. Satu contoh nih. Kalau Bapak Ibu kita dengar bilang teh botol, maka Bapak Ibu mesti akan menjawab sostro gitu ya. Teh botol mesti akan jawab jawabannya sostro. Berarti teh botol itu brandnya udah masuk ke sini. Tapi sekarang walaupun brandnya udah kuat nih teh botol, banyak orang beli teh pucuk harum gitu ya, teh pucuk harum, teh lain gitu ya. Jadi kadang brand itu belum tentu apa namanya satu-satunya hal yang membuat usaha itu apa namanya mendongkrak terhadap usaha itu. Mungkin suatu waktu mungkin iya, tapi pada akhirnya kalau terlalu brandnya terlalu oke, hanya jadi kenangan di kepala aja, teh botol sosro, tapi belum tentu beli sosro orang gitu, malah beli teh pucuk, beli teh apa macam-macam gitu ya. Teh kotak sekarang gitu, ada teh kotak sekarang. Ada memang brandnya yang tetap tengger gitu ya, kayak sepeda motor gitu ya, mesti jawabannya Honda dan orang mau beli Suzuki kayak mau beli Yamaha, belinya Honda gitu ya. Biasanya orang-orang di perkampungan itu kan sepedanya Yamaha kan, Mio gitu. Mau kemana ini? Mau beli Honda katanya. Padahal mau beli Mio ke dealer Yamaha gitu ya, tapi belinya Honda gitu ya. Itu kan brandnya sudah melekat dan memang kompatibel, usahanya Honda itu juga bagus gitu ya. Memang ada produk-produk tertentu brand itu sangat mendukung terhadap kesuksesan usaha, tapi ada juga yang mungkin dikenal over gitu ya di kita itu akhirnya usahanya juga gak begitu meningkat gitu ya. Terus selanjutnya setelah dijelaskan di awal itu di poin awal nanti dijelaskan jenis usahanya tadi, keunggulannya atau keunikannya, value-nya nanti juga disampaikan sehingga dalam pengantar aja ketika orang baca, bisnis ini produknya kopi nih, kopinya kopi Aceh, brandnya brandnya semisal kopi hitam gitu ya. Terus keunggulannya ini semisal bikin lambung nggak apa namanya nggak kembung gitu ya kalau minum, itu sudah terbaca. Maka ketika baca itu aja orang mungkin sudah terhipnotis gitu ya terhadap apa namanya proposal UMKM kita yang kita dampingi gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut.
Selanjutnya baru setelah itu tadi sudah kita sampaikan sejarahnya, sampaikan dengan ya menarik, tidak bertele-tele, itu nanti disampaikan ke teman-teman UKM kita, legalitasnya disampaikan juga seperti itu gitu ya. Setelah itu tuh identitas brandnya disampaikan, tadi sudah real, sudah memiliki brand. Nanti mungkin ada contoh-contoh brand yang mungkin udah bagus ya. Jenis keunggulannya, keunikannya apa, itu juga harus disampaikan di sana. Keunikan tadi kalau mete, keunikannya ini karena di oven, kalau yang lain digoreng gitu ya. Keunggulannya kalau ini tanpa kolesterol, kalau yang lain bikin kolesterol karena pakai minyak gitu ya. Apalagi minyaknya digoreng berulang-ulang gitu ya, sudah sampai hitam gitu ya. Kalau yang ini tanpa digoreng gitu, itu kan menjadi apa namanya, info yang menarik buat customer kita, customer kita membeli produk kita. Selanjutnya analisa pasar, Bapak Ibu, kita tadi sudah sampaikan sedikit-sedikit, cuman kita lebih clearkan lagi. Di sana disampaikan potensi pasarnya, target konsumennya siapa, analisa kuantitatifnya. Jadi nanti target konsumen kalau bisa Bapak Ibu sudah tadi petakan, baik dari usia, baik dari zona, baik dari kalau perlu dari zona, dari apa namanya, dari tingkat pendapatannya, dia kelas menengah, kelas bawah atau apa, itu juga lebih bagus. Bapak Ibu ketika punya UMKM, pendamping kita coba pastikan itu lebih didetailkan gitu. Apa segmennya umur 18 ke bawah dari sisi umur, kalau dari zona, semisal kalau yang bisnisnya di kawasan Demak semisal, apa dari Demak saja atau sampai ke Semarang, ke Salatiga, ke Boyolali gitu ya. Itu juga menjadi target-target gitu ya. Kalau dari jenis kelamin, ini cocoknya sama perempuan, cocoknya laki-laki, itu juga harus ini. Harus kalau bisa syukur nanti ada bisnis modelnya gitu ya Bapak Ibu ya, disampaikan. Analisa kuantitatifnya seperti apa gitu ya. Kira-kira masih potensi nggak, masih bisa mampu menjual berapa item nih produk ini. Satu contoh pakaian Islami nih, bisnis pakaian Islami. Masih mampu menjual berapa pieces nih untuk kawasan Yogyakarta gitu ya. Oh, hanya mampunya menjual sebanyak 100 item gitu ya, 100 pieces gitu ya. Berarti kalau di Jogja mampunya atau konsumen mentoknya di situ, berarti harus cari mangsa pasar baru nih misal. Itu juga harus menjadi bahan analisa kita gitu ya. Karena ini juga kaitannya dengan nanti pendapatan kita. Kalau kuantitatifnya hanya mampu 1000 pieces misal, padahal kita ambil margin hanya Rp1.000, wah agak berat nanti untuk mendapatkan keuntungan besar gitu ya. Tapi syukur-syukur bisa 1000 pieces dan bisa lebih bagus lagi. Tapi sekedar bocoran Bapak Ibu semua, bisnis itu memang yang bagus itu ketika bisnis itu pekerjaannya sama, tapi itu bisa berlipat-lipat keuntungannya. Atau bisa dikatakan apa ya? Nah, satu contoh gini deh, disederhanakan. Karena ada bisnis itu kerjaannya 100%, baru dia untung 100%. Tapi ada bisnis itu kerjaan 100%, bisa keuntungan 100%, bisa 200%, bisa sampai 1000%. Satu contoh nih, kita ambil contoh ya. Satu contoh bisnis laundry. Bisnis laundry itu Bapak Ibu, dia harus nyetrika berapa kali nyetrika baru bisa dapat 1 kilo. 1 kilo itu harganya anggap 4.000. Maka kalau dia pingin banyak banget untungnya, harus nyetrika sebanyak kerjaan. Gitu ya. Kalau bisa bisnis-bisnis kayak gitu, kecuali memang kita ingin memberdayakan, kalau bisa sedikit dikurang, bukan dikurangi ya. Kalau bisa coba cari prospek usaha lain gitu ya. Karena kalau bisnis laundry itu harus nyetrika berapa kali baru dapat sekilo, 4.500. Berarti kalau pingin untungnya jutaan, harus nyetrika banyak lagi itu. Kecuali besok ada peralatan canggih, hanya mencet tombol gitu kan, maka otomatis dicuci, otomatis nyetrika sendiri gitu ya. Nah, baru kalau begitu buka bisnis itu.
Maka besok ketika ada orang mau laundry, tinggal lempar ke tempat wadahnya, pencet tombol, tahu-tahu udah rapi gitu ya. Nah, itu boleh mungkin. Tapi kalau masih ngandalin ibu-ibu kita nyetrika gini kan, gitu kan. Apalagi itu bisa dimenitkan itu. Orang nyetrika satu baju itu sebetulnya bisa dihitung. Ini ngabisin berapa menit sih? Apalagi kalau yang masih baru itu. Dibolak-balik, dibolak-balik, dibolak-balik gitu. Malah bajunya orang dibikin gosong gitu. Sudah rugi karena Putri Pekson, Pak Im. ada. Malah kena komplain gitu, malah nggak untung gitu ya. Itu kerjaan 100% baru mendapatkan untung 100%. Tapi ada bisnis yang kerjaannya 100% bisa saja untungnya berlipat-lipat. Satu contoh. Ini percetakan misal nih, percetakan. Orang bisnis percetakan, Bapak Ibu, produksi orang satu rem, ini kerjaannya satu rem nih anggap 100% nih. Dia produksi satu rem sama 1000 rem atau 100 rem, itu pekerjaannya sama. Motong kertasnya sama, remnya sama, nyetaknya, ngedesainnya sama, gitu ya. Walaupun nambah dikit ya nambah dikit. Tapi keuntungannya tentu berlipat-lipat ketika dia nyetak 1000 rem gitu ya, nyetak 100 rem gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bisnis sebagai bahan informasi buat Bapak Ibu nanti supaya nanti bisa nanti sebagai info ke teman-teman di binaan kita gitu. Wah, di Jogja udah asar nih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, analisa kuantitatif. Bentar dulu Bapak Ibu. Oke, analisa kualitatifnya juga kuantitatif tadi secara jumlah sudah oke. Tapi dengan kuantiti yang besar itu secara kualitas bagaimana nih? Ngurangin nggak gitu ya? Karena kebanyakan teman-teman UKM itu, Bapak Ibu ini juga sebagai informasi, biasanya kalau mesen 5, enak banget gitu. Tapi kalau udah disuruh mesen, bisa nggak saya nambah 1000 sekarang gitu. Biasanya masing-masing item itu sudah campur aduk gitu ya. Campur aduk rasanya, kontinuitasnya itu loh. Gitu ya. Tentunya tingkat kompetensi tadi sudah disampaikan. Oke, kita lanjutkan. Ini syukur-syukur bisa dibuat tabel. Oke, tadi ada nanya Bapak Ibu ya, mana ya tadi nanya? Ya, no modelnya. Tadi ada yang nanya, apa proposal bisnis dapat berubah berupa BMC? Apakah proposal bisnis dapat berubah BMC? Sebetulnya menurut saya belum, BMC itu hanya mencerminkan tabel dari tabel 9 itu belum mampu menerjemahkan secara detail terkait terutama postur biaya gitu ya. Jadi bisnis plan ini betul-betul Bapak Ibu, di breakdown dari BMC. Tapi kalau BMC itu sebagai gambaran awal sih boleh. Jadi semisal produknya apa, segmennya apa, itu mungkin masuk. Tapi ketika masuk ke detail tentang postur biaya, terkait dengan postur pendapatannya, strategi-strateginya, itu mungkin belum mencakup. Tapi kalau sebagai rambu-rambu di kantor, di manajemen gitu ya, segmennya ini, terus channelnya ini gitu ya, dan sebagainya, itu mungkin bisnis model itu hanya strategi umum ya. Strategi umum ketika lihat selembar itu aja orang udah, oh iya ya, analis usahanya orang ini udah begini. Tapi biasanya orang kalau pingin betul-betul tahu ini ya ini Bapak Ibu. Oke, tadi Mbak Ika di-share dong proposalnya. Saya sebetulnya proposal bisnis plan sudah ada, nanti kita share, dan di YouTube aja sudah ada. Oke. Selanjutnya strategi pemasarannya nanti tadi sudah sempat sampaikan Bapak Ibu, ternyata sudah asar nih. Strategi value, manfaat-manfaat tadi, termasuk tadi ketika saya sampaikan ketika segmen orang 10 kita jadikan 12% gitu ya. Termasuk ngasih kejutan-kejutan ke orang beli batu aki virus misal, tahu-tahu nanti dibonusin beberapa batu aki gitu kan. Kalau bisnisnya aki itu kan, seneng ya beli batu aki di sini gitu ya, karena ternyata
ternyata apa namanya bisa bisa dapat bonus banyak gitu ya. Gitu ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu semuanya, oke. Strategi kolaborasi itu satu contoh kayak saya sama Mbak Eka nih ya, semisal Mbak Eka bergerak di bidang tour travel, saya bergerak di diklat. Oke Mbak, nanti pesertanya ada diklat deh di kita gitu ya. Termasuk sebetulnya strategi kolaborasi juga di produk. Ini kebanyakan sekarang banyak kolaborasi. Saya nyiapin item ini gitu ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar itu nggak diproduksi sendiri Bapak Ibu. Yang namanya Toyota semisal itu, bannya dari mana, peleknya dari mana, apa namanya item-item lainnya itu semuanya dari berbagai industri gitu ya, tidak di industri sendiri. Maka itu penting, termasuk sebetulnya di UMKM itu juga penting ketika strategi kolaborasi ini juga dibangun. Ini penting, makanya lebih bagus lagi kalau teman-teman UKM itu dihimpun dalam sebuah organisasi. Kalau di Gunung Kidul ada Forkom, kalau di kita nasional ada NES, ada GKN gitu ya, ada gerakan-gerakan itu. Tapi kebanyakan teman-teman UKM kadang organisasi ini belum terwujud menjadi strategi kolaborasi gitu ya. Masih hanya strategi ngumpul bareng gitu ya, share-share di grup bareng gitu ya, termasuk gosip-gosip bareng mungkin ya. Padahal seandainya organisasi itu bisa apa namanya bisa di breakdown menjadi sebuah strategi kolaborasi. Satu contoh yang sama-sama jual yang bergerak di fashion gitu ya, berkaitan dengan fashion, bahan bakunya beli bareng gitu ya, itu kan akan lebih murah gitu ya, bahan bakunya lebih murah bareng. Atau yang Gunung Kidul semisal yang berkaitan dengan pariwisata gitu, sewa kiosnya bareng, pemasarannya bareng, buat websitenya bareng gitu ya, terus ngajak wisatawan bareng, itu akan dampaknya lebih luar biasa. Itu strategi kolaborasi yang mesti dibangun. Strategi tim seller Bapak Ibu juga ini penting. Ini nanti kita sebagai pendamping nanti sampaikan, ada nggak kolaborasi dengan siapa? Sudah ada resellernya nggak? Coba bangun reseller deh. Nah, ini loh bisa dijadiin reseller. Oh, toko-toko ini loh yang potensi dijadiin reseller. Itu Bapak Ibu penting kita sebagai pendamping menyampaikan ke sana. Termasuk sarana prasarananya, bagaimana mendukung atau tidak ini terhadap poin-poin strategi pengembangan usahanya tadi. Oke, kita percepat ya Bapak Ibu ya, karena ternyata di sini sudah asar. Selanjutnya analisa produksinya Bapak Ibu, ini kalau kita lihat di Jogja ini, saya lihat apa ini? Ngambil gambar apa saya ini? Pertama bakpia gitu ya. Penjelasan produksi ini juga penting terkait dengan higienisnya ya Bu ya, kalau kaitannya dengan makanan. Mohon maaf ini aku sedikit cerita kepada Bapak Ibu semua. Saya itu di Jogja Bapak Ibu ada langganan namanya langganan apa namanya? Langganan degan. Karena saya ramuan saya itu Bapak Ibu adalah minum degan setiap hari. Karena saya yakinin degan itu satu-satunya air yang nggak nyentuh tanah, yang nggak kena angin, tahu-tahu ada aja di dalam wadah gitu ya. Makanya menurut saya ini sehat nih, walaupun dokter nggak tahu ngomongin apa gitu. Makanya saya treatmentnya setiap hari degan. Saya punya langganan Bapak Ibu, gitu ya. Dilalah saya beberapa kali lihat gitu ya, habis megang burung gitu ya, megang berpatinya, tahu-tahu buka degannya gitu. Akhirnya kan, aduh, ini kalau nyampur burungnya gimana kataku gitu ya. Apalagi kan kalau dikerok sendoknya itu kan mesti ke dalam gitu kan. Apa namanya, degannya kalau dikerok itu kan sendoknya nyentuh di ujung sendok kan jarinya dia kan. Itu juga harus harus disampaikan ke teman-teman UKM kita bahwasanya sebisa mungkin pertama yang namanya kaitan dengan makanan yang masuk ke perut seseorang yang berkaitan dengan makanan atau itu harus betul-betul higienis gitu ya. Betul-betul itu makanan, termasuk kalau bakpia ada di Jogja, saya lihat kadang bakpia itu masih diolek pakai tangan gitu Pak. Nggak pakai dibungkus plastik gitu. Setelah tanyakan, kenapa kok nggak pakai plastik? Nggak rapi Mas gitu. Tapi itu kalau orang ngelihat tuh kalau diolek pakai tangan, ya kalau kuku nanti nyisain apa gitu ya di sininya gitu ya. Gitu. Nyisain hewan gitu atau nyisain bekas apa gitu. Itu kalau nyampur dengan makanan itu kan luar biasa itu. Maka kita selaku pendamping nanti pastikan itu higienisnya gitu. Disampaikan. Maka standar pabrik itu kan memang kepala aja ditutup supaya tidak rambut jatuh gitu ya.
Keunggulannya, legalitas produknya, kalau di produk makanan, PRT, halal dan macam-macam itu Bapak Ibu harus, kita sebagai pendamping harus sampaikan, oh ini PRT-nya kurang nih, udah haki belum? Nah, itu kan di sini disampaikan. Kita sebagai pendamping kita bisa nyampaikan di situ. Penjelasan bahan bakunya, ini bahan bakunya dari apa nih Pak? Nah, ini bahan bakunya dari apa Ibu? Takaran minyaknya nih berapa nih? Gitu ya. Takaran minyaknya nih berapa? Takaran gulanya berapa? Itu kalau sudah bisa UKM kita kalau sudah mampu menjelaskan itu istimewa, gitu ya. Oh, saya Mas bisnisnya keripik ini, takaran minyaknya kadar minyaknya cuma berapa persen. Terus ini insya Allah aman karena gulanya cuma berapa persen dan ini nggak pakai bahan pengawet gitu ya. Itu penjelasan itu mesti harus sering disampaikan ke teman-teman UKM yang tahu-tahu produknya hanya ditempelin plastik gitu ya, dibungkus plastik. Kemasannya plastik saja pun kalau bisa UMKM itu mampu menjelaskan bahan-bahan baku itu di produknya gitu. Tujuannya penting untuk bangun trust terhadap konsumen gitu ya. Jadi konsumen itu percaya, oh iya, ngandung babi nih kan repot nanti. Dikirain apa? Ternyata ngandung babi ya kan tahu, jangan makan nih kalau begitu gitu. Ternyata ada abon gitu kan. Kalau nggak ada penjelasannya, karena abon itu Bapak Ibu, abon yang namanya abon sapi, kambing, ayam termasuk babi itu bisa saja sama-sama daging. Tapi kalau ada penjelasannya jelas bagus gitu ya. Oke, selanjutnya nanti tahap produksi bagaimana tahapannya tadi sudah kita sempat sedikit sampaikan. Tahapan produksi mulai dari bahan baku sampai menjadi sebuah produk sampai kemasannya oke gitu ya. Syukur-syukur Bapak Ibu memang UKM itu kadang kelemahannya di kemasan. Sekarang udah mulai ada nih di Jogja, nanti Bapak Ibu saya infokan kalau ada yang pingin kemasannya hanya 200-100 pieces juga bisa diproduksi, itu kemasannya bagus full color gitu ya. Itu nanti ada gitu ya. Tapi di tempat lain di Semarang saya ada, di Solo itu ada juga. Jadi teman-teman UKM yang jual keripik sudah tidak pakai plastik transparan itu gitu ya. Tapi sudah bisa dikemas dengan kemasan yang bagus gitu ya. Karena kemasan itu penting gitu ya. Karena kalau orang melihat kemasannya udah oke, kemasan ini bagus, orang bikin kaget ketika melihat gitu ya. Maka dia dengan otomatis dia akan ngambil, kecek, enak nih. Biasanya kalau makanan gigitan 5 detik pertama itu akan mempengaruhi terhadap orang gitu. Kalau digigit, enak nih. Aduh anyep ini arngit. Enak nih. Asin. Nah, itu biasanya mempengaruhi terhadap moodnya seseorang untuk melanjutkan makan gitu. Tapi kalau awalnya digigit 5 detik itu sudah nggak enak, itu biasanya langsung boleh lanjutkan kamu makannya gitu kan. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 4 deskripsi manajemen, nanti jelaskan bagaimana bisnis dijalankan gitu ya, struktur perusahaannya, job desk-nya itu di apa namanya masing-masing karyawan nih bagian apa itu diinfokan Bapak Ibu. Termasuk kalau bisa syukur-syukur expertnya karyawan kita ini di mana, kompetensi seseorang itu di mana, apalagi memiliki sertifikat kompetensi BNSP itu di mana gitu. Manajer saya sudah memiliki sertifikat manajer kompetensi gitu ya. Bagian kasirnya, bagian ininya gitu ya. Bagian produksinya sudah memiliki sertifikat kompetensi halal dari MUI gitu ya. Itu kan luar biasa ketika dilampirkan. Timnya orang-orang hebat ini ya gitu ya. Sistem penggajiannya apa mingguan, apa bulanan gitu ya. Apa tahunan gitu. Wah, repot kalau tahunan nanti gaji tahunan gitu ya. Bulanan gitu ya, sistem penggajiannya, produktivitas karyawan gitu ya. Karyawan 50 orang ini kira-kira bisa memproduksi semisal makanan berapa kemasan nih gitu ya. Itu juga perlu kita pelajari Bapak Ibu semua. Satu contoh, 5 orang bisa memproduksi sebanyak 1000 pieces makanan, 1000 bungkus gitu ya. Berarti nanti kalau ingin peningkatan tinggal di kuantiti selanjutnya atau penambahan item-item mesin gitu ya. Keunggulan tim manajemennya seperti apa? Ini mungkin kalau keunggulan tim manajemen ini biasanya disampaikan di BMC gitu ya Bapak Ibu ya. Baru setelah itu khusus bisnis perseorangan lampirkan data pemilik. Biasanya kalau UMKM kita hanya sendirian kayak tadi itu biasanya harus disampaikan nama, identitas lah, profilnya gitu ya. Oke, selanjutnya ini struktur, kita analisa keuangan.
Jadi Bapak Ibu nanti analisa pendapatan saat ini, bulanan, tahunan, kalau perlu dijelaskan di sana, modal yang dimiliki saat ini, maka nanti Bapak Ibu ketika jadi pendamping akan ketahuan tuh, biaya pendapatan berapa nih bulan ini, Ibu? Oh segini Pak. Oh modalnya berapa yang dimiliki? Iya Pak, ini modal saya sudah segini, makanya saya ingin ngajukan angka segini gitu. Itu nanti akan kita asetnya apa saja, mesin-mesin apa, peralatan apa gitu ya. Itu kan nanti bisa jadiin pertimbangan kita untuk ngasih masukan ketika ingin ngajukan dana, kira-kira peralatan apa yang mesti dibeli. Jangan sampai nanti peralatan A open misal, sebetulnya open ini udah mencukupi, tapi tahu-tahu beli open lagi. Besok ketika sudah jalan nggak kepake opennya gitu ya. Terus dana investasi yang diperlukan. Nah, ini biasanya yang ini nanti penjelasan dana ini yang biasa disampaikan untuk mencari dana. Bisa untuk pengajuan dana ke pemerintah, ke BUMN, atau ke investor. Data biaya operasional harian, bulan tahunan, selain gaji mungkin ya, semuanya ini dimasukkan, maka nanti akan ketahuan pendapatan, pengeluaran, terus kebutuhan, peralatan tercermin semua di analisa keuangan ini. Orang baca itu aja mungkin sudah jelas nih. Oh iya ya, perusahaan ini ternyata per bulannya bisa menghasilkan 50 juta nih. Kalau saya investasi 100 juta, semisal bisa saja saya 3 bulan sudah balik modal nih. Anggap kalau bagi hasil 40, 60 semisal, oh saya 5 bulan udah balik modal nih 100 juta. Maka orang berani gitu ya. Oke, selanjutnya analisa pendapatan setelah mendapat dana dari investor, itu disampaikan juga. Ya, atau dapat dari bantuan pemerintah tadi, ketika dapat bantuan itu kira-kira pendapatannya bertambah atau tidak gitu ya. Itu harus disampaikan. Analisa payback periodnya, balik modal dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya untuk penjelasan tadi. Ini lebih identitas sendiri seperti ini, identitas usaha seperti ini. Halaman seperti ini Bapak Ibu di halaman halaman prosal seperti ini, sejarah usaha, keunggulan usaha, analisa pasar, analisa produk dan produksi, analisa keuangan tadi. Seperti ini poin-poinnya ya, mungkin A, sejarah, B, keunggulan itu seperti ini, tinggal dijabarkan ini. Baru nanti dilampirkan foto produk, foto tempat usaha, NPWP, KTP, rekening perusahaan, baru kirim ke Kemenkop atau dinas koperasi setempat untuk minta rekom, kirim dari dinas provinsi nanti ke dinas provinsi minta pengantar, dikirim ke Minkor, insya Allah binaan Bapak Ibu mendapat bantuan program itu gitu ketika apa yang kita sampaikan ini tepat. Mungkin dari saya terima kasih. Akhir kalam. Jangan langsung akhir kalam ini. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, kalau ada saran dan masukan atau apa gitu mohon dikabari disampaikan.